Kita berjumpa lagi bro. Kali ini kita akan mereview sebuah kota, namanya Kota Nganjuk. Kita tentu tidak asing dengan namanya Dr. Sutomo, tokoh pergerakan nasional. Itu kelahiran Nganjuk. Dia adalah penduduk asli Nganjuk. Baik, kita mulai saja. Kita ini posisinya adalah exit tol Nganjuk. Jadi bagian daripada tol Trans Jawa segmen Ngawi Kertosono. Berikut adalah salah satu sisi jalan di Kota Nganjuk yang bisa digunakan untuk pariwisata kota. Mari kita coba keliling-keliling Kota Nganjuk dulu. Beginilah suasananya. Sebagai informasi, Kota Nganjuk itu dikelilingi oleh kabupaten yang lain. Sebelah timur adalah Kabupaten Jombang, sebelah utara Kabupaten Bojonegoro, sebelah barat Kabupaten Madiun, dan sebelah selatan Kabupaten Kediri. Dengan adanya exit tol di Nganjuk tersebut, maka Nganjuk akan kemungkinan semakin ramai dengan adanya pembangunan Bandara Kediri di daerah Grogol. Ini adalah salah satu potret yang saya dapatkan, yaitu ulang tahun Kabupaten Nganjuk yang ke-10 pada tahun 1939. Jadi Kabupaten Nganjuk berdiri mulai tahun 1929. Mari kita lanjutkan lagi. Dengan adanya bandara di Kediri, maka penumpang yang ingin naik pesawat ke Surabaya akan bergeser ke Kediri. Terutama penumpang daerah Madiun, Jombang, dan daerah Bojonegoro kemungkinannya. Sehingga setelah exit tol Begadung di Nganjuk tadi, maka jalan akan diteruskan menuju dalam Kota Nganjuk, kemudian ke arah selatan, ke arah Grogol, sampai di Bandara Kediri nantinya. Sehingga potensi Kota Nganjuk akan semakin ramai dikunjungi orang. Penduduk Kota Nganjuk sedikit di atas 1 juta jiwa. Kemudian sektor yang dominan di Nganjuk adalah sektor pertanian. Yang populer adalah bawang merah. Kemudian ada sejumlah tempat pariwisata juga di Kota Nganjuk yang layak dikunjungi, yaitu di daerah selatan. Karena di Nganjuk ini daerah selatan adalah daerah gunung, jadi dingin. Jadi cukup banyak lokasi wisata di daerah selatan Nganjuk yang layak kita kunjungi. Yang paling populer sejak zaman dulu adalah air terjun Sedudu. Yang terlihat di layar ini adalah Candi Lor, salah satu peninggalan zaman Mojopahit. Nah, posisi kita sekarang ini adalah di alun-alun Kota Nganjuk. Dan ini juga layak untuk kita kunjungi untuk bersantai, bahkan untuk pemotretan. Jadi cukup teduh dan sejuk, dan banyak penjual makanan tradisional di situ yang bisa kita nikmati. Misalnya dawet. Berikut adalah sisi pandangan lain daripada Candi Lor yang sudah ditumbuhi pepohonan sehingga terlihat seperti di layar tersebut. Nganjuk itu kategorinya kota yang lumayan kuno. Nah, tipikal kota di Jawa pada zaman dahulu itu kan di alun-alunnya selalu ada yang namanya mulai dari pendopo, kemudian masjid, dan kemudian penjara atau lembaga pemasyarakatan. Jadi ada masjid dan ada penjara, seolah-olah memberikan pesan pada kita
tentang dunia kebaikan dan dunia kejahatan. Ini sangat tipikal sekali, bisa dilihat di Blitar misalnya kondisinya seperti itu, dan di sejumlah kota lain juga sama, yang kota-kota lama. Yang terlihat di layar adalah air terjun Sedudo. Ini adalah sisi lain dari alun-alun kota Nganjuk. Terasa teduh. Oh ya, Nganjuk juga sering disebut kota angin karena lumayan deras anginnya. Dan yang terlihat di layar itu adalah air terjun yang kita lihat dari sisi tempat rekreasi Watu Lawang. Sekarang mari kita tengok tempat rekreasi yang lain di Nganjuk. Yang terlihat di layar itu adalah wisata Bukit Batu Songgong. Ini sebagian pemandangan di kota Nganjuk. Dan selanjutnya yang terlihat di layar ini adalah Candi Ngetos yang patut dikunjungi di kota Nganjuk, peninggalan zaman Mojopahit. Mari kita rasakan suasana kota Nganjuk seperti yang terlihat di layar itu. Dari awal sampai akhir kita terlihat bahwa penghijauan di kota Nganjuk itu cukup berhasil, sehingga suasana kota terasa teduh. Jadi jarak kota Nganjuk dari Surabaya itu kalau lewat tol 114 km, dapat ditempuh kurang lebih 1,5 jam. Ya kalau ngebut 1 jam lah sampai Blue. Tapi jangan coba-coba ngebut. Kamera ada di mana-mana. Tahu-tahu di ujung tol kita kena tilang, bayar berlipat-lipat. Jadi hati-hati jalan bro. Sekarang kita coba rangkum ini sejumlah tempat rekreasi di kota Nganjuk. Pertama tadi ada air terjun Sedudo, kemudian masih di daerah Sedudo Sawahan yaitu Watu Lawang, Roro Kuning, Pura Kertabuana, Gua Margo Tresno, ada Selopark, ada Waterpark, ada Dewi Kin River Park, kemudian ada Candi Lor di Loceret, kemudian ada Candi Ngetos, kemudian tidak lupa rekreasi di kota Nganjuk, kemudian ada makanan khas di Nganjuk, soto becek. Nggak tahu namanya soto tapi kok ada beceknya, mungkin bikinnya waktu musim hujan kali ya. Oke bro, sampai ketemu di review yang lain. Salam sukses.